Halo pemirsa, senang sekali Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya, Deo Manik, simak informasi Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasi dari ribuan warga di Sanaa berkumpul untuk mengantar jenazah Kepala Staf Houthi Muhammad Abdul Karim Al-Gamari yang dipastikan tewas dalam serangan udara Israel. Kelompok Houthi telah mengumumkan pengganti Al-Gamari serta menegaskan akan terus melawan serangan Israel. Ribuan warga berkumpul di sana pada Senin 20 Oktober 2025 untuk menghadiri pemakaman Kepala Staf Houthi Muhammad Abdul Karim Al-Gamari yang meninggal dalam serangan udara Israel yang dikonfirmasi pekan lalu. Rekaman video menunjukkan lautan massa melakukan sholat jenazah di dalam Masjid Al-Shab di sana sebelum prosesi berlanjut melalui lapangan Sabin. Kelompok Houthi mengumumkan kematian Al-Gamari pada Kamis 16 Oktober 2025 lalu, serta menyebutkan bahwa beberapa rekan dan anaknya juga meninggal dalam serangan tersebut. Kelompok Houthi juga mengumumkan pengangkatan Yusuf Hassan Al-Madani sebagai penggantinya. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan bahwa serangan udara mereka yang menyasar anggota senior rezim Houthi pada 28 Agustus telah menghasilkan eliminasi terhadap Al-Gamari. IDF menyatakan bahwa Al-Gamari memegang sejumlah posisi senior dan berperan penting dalam membangun kemampuan militer Houthi. Pada bulan Maret, Houthi kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang terkait Israel di Laut Merah, dan sejak saat itu melakukan beberapa serangan terhadap kota termasuk Tel Aviv. Mereka mengatakan serangan tersebut merupakan respon atas operasi Israel yang terus berlanjut di Gaza. Sementara Israel terus melanjutkan kampanyenya, menyasar pelabuhan dan bandara yang dikuasai Houthi di Yaman, serta berjanji akan terus menyasar langsung para pemimpin kelompok tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melakukan pertemuan dengan delegasi US ASEAN Business Council di Jakarta. Delegasi tersebut terdiri dari 30 perusahaan lintas sektor. Melalui Instagram resmi milik Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melakukan pertemuan dengan 30 perusahaan delegasi US ASEAN Business Council pada Jumat 17 Oktober 2025. Rosan menyampaikan sejak 5 Oktober 2025 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 mengenai pengintegrasian 18 kementerian ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Maka beragam izin dan kebijakan mengenai investasi akan bisa dijalankan lebih jelas, mudah dipahami dan terpercaya. Great honor and pleasure to welcome you back, and we appreciate the continued partnership, also constructive engagement between Indonesia and also US ASEAN Business Council. Since October 5th, actually already the government issued a new government regulation, number 28. All the ministries in Indonesia, actually 18 ministries already consolidated or integrated to our Ministry of Investment. So now I can issue all the licenses and permit on the behalf of 18 ministries. So definitely it will give a better condition, clarity and credibility in our process in the same time. Because we strongly believe by having continuous discussion, engagement, then we can always strengthen our collaboration. Pertemuan dengan delegasi dari beragam perusahaan internasional ini seperti Netflix, P&G, BP, TM, Boeing, Oracle, Meta, dan juga She Healthcare dalam rangka mempercepat investasi, mempermudah perizinan, dan membuka peluang kolaborasi strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari gencatan senjata di Gaza yang menghadapi ujian pertama pada Minggu 19 Oktober 2025 saat pasukan Israel melancarkan serangan udara mematikan. Militer Israel mengatakan serangan dilakukan setelah 2 tentaranya tewas dalam serangan Hamas, namun kemudian mengumumkan akan melanjutkan penegakan gencatan senjata. Militer Israel mengatakan serangan dilancarkan terhadap sejumlah target Hamas setelah pasukannya diserang di wilayah Rafah. Seorang pejabat keamanan Israel menyebut penyaluran bantuan ke Gaza sempat dihentikan, namun dilanjutkan pada Senin 20 Oktober 2025. Lebih dari seminggu sejak gencatan senjata yang diusulkan Amerika Serikat mulai berlaku untuk mengakhiri 2 tahun perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata masih berlaku dan ingin memastikan semuanya tetap aman. Pejabat kesehatan Gaza melaporkan 36 orang tewas dalam serangan termasuk anak-anak. Pejabat Mesir yang terlibat dalam perundingan gencatan senjata mengatakan, upaya diplomatik terus dilakukan 24 jam untuk meredakan ketegangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran gencatan senjata, namun tidak mengancam kembali ke perang. Sementara Hamas menuduh Israel melakukan pelanggaran berulang, namun menegaskan mereka kehilangan kontak dengan unitnya di Rafah dan tidak bertanggung jawab atas insiden di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Senator Tengah Rodrigo Paz memenangkan pemilihan Presiden Bolivia dalam putaran kedua. Hasil sementara menunjukkan Paz mengalahkan rivalnya dari kubu sayap kanan, mantan Presiden Jorge Tuto Quiroga. Kemenangan Paz menjadi kejutan politik di Bolivia. Meski sebelumnya bukan figur nasional terkenal, politikus berusia 58 tahun ini berhasil menarik dukungan publik yang muak dengan krisis ekonomi dan kepemimpinan Partai Sosialis Movement Toward Socialism atau MAS yang sudah berkuasa selama 20 tahun. Paz dan pasangannya mantan perwira polisi Endam Lara mendapatkan dukungan kuat dari pemilih kelas pekerja dan warga pedesaan. Mereka dinilai memberikan alternatif yang lebih seimbang, tidak ekstrim seperti kanan, namun juga kritis terhadap pengeluaran boros pemerintah sebelumnya. Kemenangan ini menandai berakhirnya dominasi Partai Sosialis di Bolivia selama 2 dekade terakhir. Rodrigo Paz berjanji memulihkan stabilitas ekonomi dan mempersatukan rakyat Bolivia yang selama ini terpecah dalam polarisasi politik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Luar Negeri yang memastikan 97 warga negara Indonesia terlibat aktif dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja pada 17 Oktober lalu. Hingga kini 11 WNI dirawat di rumah sakit, 86 lainnya berada di kantor polisi setempat dan tidak ada warga negara Indonesia yang meninggal pasca kerusuhan tersebut. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha mengungkapkan dari 97 WNI yang terlibat dalam kerusuhan ini, 86 orang diantaranya tengah berada di kantor polisi kota Kreitum, Provinsi Kandal di Kamboja, sedangkan 11 lainnya tengah dirawat di rumah sakit setempat. Judan menegaskan hingga kini tidak ada WNI yang meninggal dunia pasca kejadian tersebut. Namun demikian 4 diantaranya tengah ditahan oleh kepolisian setempat atas dugaan penyerangan secara fisik terhadap sesama warga negara Indonesia. Sebagai perwakilan negara di negara Kamboja, Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh turut menyalurkan bantuan logistik hingga pendampingan hukum bagi para WNI yang tersandung kasus hukum atas kerusuhan tersebut. Diketahui memang kerusuhan ini terjadi atas maraknya kasus penipuan secara daring yang aktif melibatkan warga negara Indonesia di berbagai negara dunia. Beberapa waktu terakhir ini ada 2 kerusuhan ya yang terjadi pada tanggal 4 Oktober dan setelah dilakukan pendalaman oleh KBRI Phnom Penh ya, tidak ada warga negara Indonesia yang terlibat. Yang tanggal 4 Oktober ini kejadiannya ada di Sihanoukville di provinsi Sihanouk Prairie. Kemudian kejadian yang kedua adalah kejadian yang terjadi di provinsi Kandal ya, tepatnya di kota Kreitum. Ini terjadi pada tanggal 17 Oktober. Nah, dalam kerusuhan ini ada 97 warga negara Indonesia yang terlibat dari kerusuhan tersebut dan langkah-langkah penanganan segera dilakukan oleh KBRI Phnom Penh. Yang pertama, KBRI Phnom Penh segera bertemu dengan kantor kepolisian kota Kreitum dan kemudian kita melakukan akses ke konsuleran. Jadi teman-teman KBRI sudah dapat menemui para WNI yang ada di kantor polisi tersebut. Dapat kami sampaikan dari 97 WNI yang terlibat dari kerusuhan tersebut, 86 saat ini berada di kantor polisi kota Kreitum dan kemudian 11 orang dirawat di rumah sakit. Teman-teman KBRI Phnom Penh juga sudah mengunjungi 11 orang ini di rumah sakit dan tidak ada kondisi yang sifatnya life threatening. Dan langkah-langkah saat ini yang sedang kita lakukan ya, selain tadi berkoordinasi dengan otoritas tempat, melakukan kunjungan ke konsuleran yang menemui langsung para WNI baik yang ada di kantor polisi maupun yang ada di rumah sakit. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyoroti sebanyak 10.000 kasus penipuan daring telah dilakukan oleh warga negara Indonesia ke sejumlah negara di dunia. Secara statistik, hampir keseluruhan WNI ini berangkat secara sukarela dan menerima iming-iming gaji yang cukup besar. Kementerian Luar Negeri mencatat ada 10.000 kasus WNI yang telah melakukan penipuan daring terhadap para korbannya sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Penipuan daring yang dilakukan para WNI ini mencakup 9 lintas negara di dunia.
yakni 7 negara berada di kawasan Asia Tenggara, 3 lainnya berada di Afrika Selatan, Belarus, dan Uni Emirat Arab. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengungkapkan modus operandi penipuan daring ini menggunakan pola love scamming atau penipuan berbasis metode romantis. Dirinya menyoroti WNI sebagai pelaku penipuan daring ini ditawari gaji fantastis di kisaran 1.000 hingga 1.200 dolar Amerika sebagai customer service atau di bidang penjualan. Dengan hal tersebut, maraknya warga negara Indonesia yang mengambil lowongan pekerjaan bodong tersebut tanpa menindaklanjuti keabsahan dari legalitas kontrak kerja yang diberikan oleh si pemberi pekerja. Kasus-kasus warga negara Indonesia yang terlibat online scam kami catat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga saat ini total lebih dari 10.000 kasus online scam yang terjadi, yang awalnya hanya terjadi di Kamboja menyebar ke 9 negara lain. Total ada 10 negara yang kami catatkan memiliki kasus WNI yang terlibat online scam. Pelaku korban TPPO-nya di Indonesia mendapatkan tawaran iming-iming pekerjaan ke luar negeri, biasanya sebagai customer service atau marketing dengan gaji antara 1.000 sampai 1.200 US dollar. Kemudian berangkat ke luar negeri, tidak melalui prosedur, tidak ada tanda tangan kontrak, hanya diberikan tiket untuk berangkat. Bahkan ya, dari pengakuan mereka sudah diajari bagaimana lolos dari pemeriksaan pada saat di airport. Ya contoh misalnya, nanti kalau ditanya jangan ngaku kerja, tapi ngakunya wisata atau mengunjungi keluarga dan sebagainya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kota Ayodhya di India Utara yang merayakan Deepotsav dengan penuh kemewahan. Dalam perayaan tahun ini, Ayodhya mencetak 2 rekor dunia Guinness melalui pencahayaan lebih dari 2,6 juta lampu minyak atau dia, serta pelaksanaan upacara ART terbesar di tepi Sungai Saryo. Inilah rekaman pada hari Minggu 19 Oktober 2025 yang menampilkan pertunjukan spektakuler pencahayaan lampu minyak, di mana sebanyak 2.617.215 dia atau lampu minyak menyinari tepi Sungai Saryu, dilengkapi dengan kembang api berkilau di langit malam. Lebih dari 30.000 relawan dari berbagai perguruan tinggi dan instansi pemerintah turut serta dalam pencahayaan dia yang disusun dengan pola presisi untuk mendukung proses verifikasi Guinness World Records. Pada upacara arti Saryu pada Jumat 17 Oktober malam waktu setempat, sebanyak 2.128 pemuja melaksanakan ritual secara serentak. Deepotsav atau Diwali, yang juga dikenal sebagai Festival Cahaya, merupakan perayaan Hindu terbesar di India yang melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan dan kebaikan atas kejahatan. Warga lokal SN Singh menyatakan rasa syukurnya, menyebut bahwa perayaan ini membawa kebahagiaan luar biasa dan membuat seluruh dunia mengenal Ram lebih dekat. Sementara itu, pertunjukan drone spektakuler di Ramki Paidi juga mewarnai langit malam, menampilkan citra Dewa Hanuman dan Sri Ram dari epos Ramayana menggunakan 1.100 drone. Acara Deepotsav telah diselenggarakan setiap tahun sejak 2017 dengan jumlah lampu yang terus meningkat tiap tahun, dan penyelenggaraan tahun ini berhasil melampaui rekor tahun lalu sebesar 2,51 juta lampu. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Uttar Pradesh bersama pemerintah daerah setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor paus biru raksasa ditemukan terdampar di pantai Provinsi Kontrol Mirante Villar, wilayah utara Peru. Kejadian ini menggemparkan warga dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi. Inilah video yang menunjukkan tubuh paus tergeletak di tepi pantai, sementara petugas dari Organization for Research and Conservation of Aquatic Animals atau ORCA melakukan pengukuran spesimen. Warga dan wisatawan terlihat menyaksikan dari dekat. Bersama para ahli dari Instituto del Mar del Peru atau IMARPE, mereka mengambil sampel untuk menentukan penyebab kematian paus. Menurut para ahli, paus biru jarang berlalu di perairan utara Peru, sehingga kejadian ini dianggap tidak biasa. Diduga paus tersebut tersasar dari rute migrasinya, namun penyebab pasti kematiannya masih belum diketahui. Otoritas belum menutup kemungkinan paus tersebut bertabrakan dengan kapal nelayan. Faktor lain seperti pencemaran dan perubahan ekosistem laut juga diperkirakan menjadi penyebab kematian. Insiden ini terjadi bersamaan dengan musim migrasi paus bongkok yang melintas perairan Peru Utara antara Juli dan Oktober. Otoritas setempat mengimbau pengunjung untuk tidak mendekat atau menyentuh spesimen
selama proses investigasi berlangsung. Tubuh paus tersebut akan dikubur untuk menghindari risiko pencemaran lingkungan dan laut. Paus biru merupakan hewan terbesar di dunia yang pernah hampir punah akibat perburuan komersial pada abad ke-19 dan ke-20. Populasinya saat itu menurun hingga 99%. Namun sejak dilindungi dari perburuan, sejak tahun 1966, populasi paus biru mulai menunjukkan pemulihan secara perlahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, penutupan pemerintah Amerika Serikat sudah berlangsung 4 minggu. Para senator Partai Republik mendatangi Gedung Putih untuk menunjukkan dukungan kepada Presiden Donald Trump di tengah kebuntuan politik yang membuat ratusan ribu pegawai federal tak digaji. Pertemuan ini digelar di saat pemerintah federal masih tutup dan belum ada kesepakatan antara Republik dan Demokrat. Kedua pihak tetap pada posisi masing-masing. Republik menolak tuntutan Demokrat, sementara Demokrat memboikot RUU dari DPR yang hanya membuka pemerintah tanpa membahas perpanjangan subsidi asuransi kesehatan. Senator John Thune menyatakan Presiden Trump siap membahas subsidi kesehatan setelah pemerintah dibuka kembali. Menteri Energi Chris Reid melaporkan 1.400 pekerja di Badan Keamanan Nuklir terpaksa diliburkan dan kekurangan pengawas udara yang menyebabkan penundaan penerbangan di seluruh Amerika Serikat. Pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer menyalahkan Presiden dan Republik yang menyebut pertemuan di Gedung Putih sebagai ajang konsolidasi internal. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Senator Republik untuk mendengar langsung arahan dari Presiden, namun Trump menolak tuntutan Demokrat. Partai Demokrat mengingatkan 1 November akan menjadi titik kritis saat masa pendaftaran baru asuransi ACA dibuka tanpa subsidi tambahan. Hingga kini tak ada tanda penurunan ketegangan. Penutupan pemerintah Amerika Serikat sudah berdampak pada pekerja, program sosial, dan ekonomi sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy resmi memulai hukuman penjara 5 tahun atas kasus konspirasi pendanaan ilegal kampanye Presiden 2007. Langkah ini menjadikannya mantan kepala negara modern pertama di Prancis yang dipenjara. Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis periode 2007-2012, resmi menjalani hukuman di penjara La Santé, Paris setelah dinyatakan bersalah dalam kasus konspirasi kriminal untuk mendanai kampanyenya dengan dana dari pemerintah Libya. Sarkozy yang kini berusia 70 tahun disambut ratusan pendukung saat meninggalkan rumahnya di Paris bersama istrinya, mantan supermodel Carla Bruni. Tak lama kemudian, mobil polisi yang membawanya masuk melalui gerbang penjara La Santé. Menurut pengacaranya, Sarkozy akan ditempatkan di sel isolasi demi keamanan. Ia dilaporkan membawa beberapa sweater, penyumbat telinga, dan 3 buku. Salah satunya The Count of Monte Cristo karya Alexander Dumas. Dalam pernyataan di media sosial, Sarkozy menyebut dirinya pria tak bersalah yang dikurung secara tidak adil dan berjanji akan terus memperjuangkan kebenaran. Pihak pengacaranya telah mengajukan permohonan pembebasan sementara saat proses banding berjalan. Dukungan untuk Sarkozy terlihat di sepanjang jalan menuju penjara. Ratusan warga melambaikan bendera Prancis sambil menyerukan Nicolas dan menyanyikan lagu kebangsaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan telah bertemu Sarkozy sepekan sebelum penahanan, namun menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya independensi peradilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari 7 jenazah dan sejumlah korban luka dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs setelah dugaan serangan udara Israel menghantam Cafe Twix di sebelah barat Deir al-Balah, jalur Gaza Tengah. 7 jenazah dan sejumlah korban luka dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs setelah dugaan serangan udara Israel menghantam Cafe Twix di sebelah barat Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah. Rekaman video memperlihatkan ambulans mengangkut para korban, keluarga yang berduka, serta prosesi pemakaman bagi para korban meninggal.
Media lokal melaporkan total 14 orang meninggal akibat tembakan dan pengeboman di seluruh wilayah Gaza sejak Minggu dini hari, meski perjanjian gencatan senjata masih berlaku. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan atas serangan terhadap kafe tersebut. Namun belakangan, militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah memulai serangan terhadap sasaran teror Hamas yang disebut sebagai tanggapan atas pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata oleh kelompok tersebut. Pada 29 September, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan rencana 20 poin untuk Gaza bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, termasuk penghentian segera pertempuran, pembebasan seluruh sandera hidup maupun tewas dalam 72 jam, serta pembebasan 2.000 tahanan Palestina. Pada 13 Oktober, pemimpin Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas dalam pertemuan puncak di Sharm el-Sheikh, Mesir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis politik terbaru di Prancis sementara mereda setelah Perdana Menteri Sébastien Lecornu berhasil bertahan dari 2 mosi tidak percaya berturut-turut di parlemen. Dengan kegagalan upaya untuk menjatuhkan pemerintah, Presiden Emmanuel Macron saat ini bisa bernapas lega sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu persetujuan anggaran negara menjelang akhir tahun. 2 mosi tidak percaya yang diajukan oleh Partai Kiri Radikal France Unbowed dan Partai Sayap Kanan National Rally ditolak oleh Majelis Nasional Prancis pada hari Kamis 16 Oktober 2025. Mosi utama gagal mencapai 289 suara yang diperlukan untuk menjatuhkan pemerintah, hanya mengumpulkan 271 dukungan. Seandainya gagal, Macron dihadapkan pada pilihan sulit antara membubarkan parlemen untuk kedua kalinya atau mengganti Perdana Menteri untuk 5 kalinya dalam kurun waktu 1 tahun. Situasi ini bermula dari keputusan Macron membubarkan Majelis Nasional pada Juni 2024 yang berujung pada terbentuknya parlemen yang terpecah tanpa mayoritas. Para pengamat menilai kondisi ini telah menimbulkan ketidakpastian politik di salah satu negara yang selama ini dipandang sebagai pilar stabilitas di kawasan Eurozone. Bagi pasar keuangan dan mitra internasional, kondisi politik Prancis yang tak menentu ini memunculkan kekhawatiran atas kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi atau menjaga arah kebijakan fiskal. Ujian berikutnya adalah RUU Anggaran Negara yang harus disetujui sebelum akhir tahun ini di tengah parlemen yang terpecah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Ukraina yang kembali menjadi sasaran serangan besar-besaran dari Rusia. Ratusan drone dan puluhan rudal dilepaskan untuk menghancurkan infrastruktur energi di sejumlah wilayah. Sementara itu Presiden Volodymyr Zelensky bersiap meminta dukungan militer tambahan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk sistem pertahanan udara dan rudal jarak jauh. Pertemuan diperkirakan berlangsung di Gedung Putih tak lama setelah Trump berkomunikasi langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang disebutnya sebagai langkah awal untuk mengakhiri perang. Serangan terbaru ini merusak 8 fasilitas energi di wilayah Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv. Operator nasional Ukrenergo melaporkan pemadaman listrik skala besar, sementara perusahaan energi DTEK menyatakan harus menghentikan ekstraksi gas alami di wilayah Poltava. Perusahaan minyak dan gas negara Naftogaz juga melaporkan infrastruktur gas telah rusak untuk ke-6 kalinya pada bulan ini. Presiden Zelensky mengatakan Rusia menembakkan lebih dari 300 drone dan 37 rudal dalam satu malam, dan menuduh mereka menggunakan senjata klaster serta menyasar kru penyelamat yang sedang memperbaiki jaringan listrik. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana untuk bertemu langsung dengannya di Budapest meski tanggal pertemuan belum ditentukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, truk bantuan dan BBM terlihat memasuki sisi Mesir dari perbatasan Rafah pada Rabu 15 Oktober 2025 pagi waktu setempat. Dan hal ini terjadi setelah Israel membuka kembali perbatasan dan mengizinkan pengiriman bantuan untuk Gaza. Truk-truk bantuan dan BBM terlihat memasuki sisi Mesir dari perbatasan Rafah sejak pagi hingga sekitar tengah hari. Sebelumnya pada Selasa 14 Oktober 2025 malam, Israel mengumumkan akan menutup perbatasan dan membatasi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Keputusan itu dilatar belakangi oleh kegagalan Hamas menyerahkan jenazah Sandra. Namun pada Rabu pagi, pemerintah Israel mengubah keputusan dan membuka lagi penyeberangan Rafah.
Keputusan tersebut terjadi setelah Hamas menyerahkan kelompok kedua jenazah Sandra. Perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada Senin 13 Oktober 2025 yang juga melibatkan penyerahan Sandra dan tahanan Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat kargo Boeing 747 milik ACT Airlines tergelincir dari landasan pacu dan menabrak mobil patroli keamanan sebelum keduanya terjun ke laut. Di Bandara Internasional Hong Kong pada Senin 20 Oktober 2025, 2 petugas keamanan tewas dan 4 awak pesawat selamat tanpa cedera. Insiden terjadi pada pukul 3.50 pagi waktu setempat saat pesawat yang disewakan Emirates itu mendarat dari Dubai. Pejabat bandara Stephen Yu mengatakan bahwa pesawat tersebut sudah melaju separuh runway sebelum akhirnya melintir ke kiri dan menabrak mobil patroli di luar pagar landasan. Tim penyelam diterjunkan ke laut untuk mencari 2 orang yang terperangkap di dalam mobil. Menurut Yu Menu, dari Dinas Pemadam Kebakaran, mereka ditemukan dalam waktu 40 menit namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Saat tim penyelam tiba, pesawat sudah terbelah menjadi 2 bagian dan mengapung di air. 4 awak pesawat berdiri di pintu terbuka menunggu diselamatkan. Pihak pemadam kebakaran menyatakan bahwa para awak pesawat tidak mengalami cedera. Kecelakaan terjadi di runway utara Bandara Hong Kong, salah satu yang paling sibuk di Asia. Meski runway tersebut ditutup, 2 runway lainnya masih beroperasi normal. Yu menyebut cuaca saat itu cukup baik dan penyelidikan penyebab kecelakaan masih berlangsung. Otoritas penyelidikan kecelakaan udara mengkategorikan insiden ini sebagai kecelakaan dan akan menyelidiki berbagai faktor, termasuk sistem, operasi, dan perawatan pesawat. Kotak hitam berisi rekaman suara kokpit dan data penerbangan masih dalam pencarian. Sebagai informasi, Hong Kong International Airport dibangun di atas tanah reklamasi dengan landasan yang hanya berjarak ratusan meter dari tepi laut. Kondisi itu membuat risiko kecelakaan semakin tinggi saat kendali pesawat terganggu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan jurnalis yang selama ini meliput di gedung Pentagon memilih menyerahkan ID akses dan meninggalkan tempat kerja mereka. Keputusan ini diambil setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth menerapkan aturan peliputan baru yang dianggap membatasi kebebasan pers. Suasana di gedung Pentagon mendadak berubah pada Rabu 15 Oktober 2025 saat puluhan jurnalis terlihat mengemas barang-barang mereka, menyerahkan ID akses, dan keluar dari gedung pertahanan Amerika Serikat. Mereka menolak untuk menandatangani aturan baru yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Dalam aturan tersebut, jurnalis hanya diizinkan melaporkan informasi yang sudah mendapat persetujuan langsung dari pihak Pentagon. Baik informasi yang rahasia maupun yang umum, semuanya wajib melalui proses penyetujuan terlebih dahulu. Bila melanggar, para jurnalis bisa sewaktu-waktu kehilangan izin akses atau diusir dari gedung Pentagon. Kebijakan baru ini mendapat penolakan luas dari berbagai media nasional. Secara terbuka menyatakan tidak akan menandatangani ketentuan yang mereka nilai membatasi kebebasan pers. Sebagian jurnalis terlihat membawa dokumen, foto, dan peralatan kerja dari meja mereka sebelum meninggalkan gedung pertahanan tersebut. Sebagian di antara mereka mengungkapkan kesedihan karena telah bekerja di Pentagon selama bertahun-tahun, namun memilih prinsip kebebasan informasi di atas akses fisik. Beberapa media menilai kebijakan ini sebagai spoon feeding atau upaya untuk mengendalikan berita dan membatasi informasi hanya sesuai kepentingan pemerintah. Menhan Hegseth membela kebijakannya, menyebut aturan baru itu sebagai prosedur umum untuk menjaga kerahasiaan nasional. Namun para pewarta menegaskan langkah tersebut adalah bentuk pembungkaman pers yang belum pernah terjadi di dalam Departemen Pertahanan modern. Dari kebijakan tersebut ada beberapa media yang memilih untuk menandatangani persetujuan dan mempertahankan akses di dalam gedung. Sementara itu sebagian besar jurnalis menegaskan akan tetap melakukan peliputan terkait pertahanan nasional meski tanpa akses langsung ke dalam gedung. Mereka menyatakan akan terus menjaga peran media sebagai pengawas kekuasaan walau dengan keterbatasan akses informasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya dari Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak yang meninjau fasilitas kesehatan Saudi National Hospital di Mekah. Dalam kesempatan tersebut, Wamen Hajj ini meminta kepada Saudi National Hospital agar bisa merekrut secara permanen dokter-dokter dan tenaga medis asal Indonesia dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Dalam rangkaian kunjungan kerja di Saudi Arabia, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau dan berdiskusi dengan manajemen Saudi National Hospital di Mekah, CEO dan tim dokter lainnya. Hal ini terlihat melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Dhanil_Anzar_Simanjuntak pada 19 Oktober 2025 tersebut. Dalam kesempatan itu, Wamen Hajj meminta kepada Saudi National Hospital
agar bisa merekrut secara permanen dokter-dokter dan tenaga medis asal Indonesia dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Hal ini untuk membantu pelayanan jemaah haji dan umroh dari Indonesia dan seluruh dunia. Dhanil meyakinkan bahwa kualitas dokter dan tenaga medis Indonesia tidak kalah kualitasnya dari negara-negara lain di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di Desa Nelayan Las Cuevas di utara Trinidad berduka setelah serangan di Laut Karibia yang menewaskan 6 orang. Venezuela mengecam keras di Dewan Keamanan PBB, menyebut serangan tersebut sebagai eksekusi ekstrajudisial dan mendesak penyelidikan internasional. Di Dewan Keamanan PBB, Samuel Moncada, Duta Besar Venezuela untuk PBB, mengecam serangan yang terjadi di Laut Karibia yang menewaskan 6 orang. Ia menyebut hal itu sebagai serangan ekstrajudisial. Moncada mendesak Dewan untuk memulai penyelidikan atas serangan pembunuhan yang telah terjadi sejak awal September. Menurut pernyataan Moncada, ada 5 serangan mematikan dan total 27 korban terlapor sejak operasi tersebut dimulai. Para pejabat AS menyatakan target tersebut merupakan diduga pelaku perdagangan narkoba. Namun keluarga korban di komunitas pesisir menolak konklusi itu dan meminta penjelasan lebih lanjut. Pemerintahan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa mereka merupakan pelaku perdagangan narkoba. Pernyataan itu memicu kontroversi. Demokrat menyatakan serangan-serangan tersebut melanggar hukum nasional dan internasional. Sementara beberapa Republikan meminta bukti lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari hujan lebat yang mengakibatkan banjir parah di wilayah Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025 waktu setempat. Sejumlah rumah dan jalan terendam, sementara pihak berwenang memperingatkan curah hujan ekstrim dalam waktu 24 jam. Hujan lebat menyebabkan banjir parah di sejumlah wilayah di Provinsi Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025. Air meluap dan merendam rumah serta jalanan warga dalam waktu singkat. Rekaman di La Rapita menunjukkan air banjir mengalir deras melalui permukiman warga, menenggelamkan kendaraan dan menghantam bangunan. Di Alcanar, pelabuhan perahu terlihat tak mampu menahan derasnya air saat hujan lebat terus mengguyur wilayah tersebut. Pada Jumat 10 Oktober 2025, Badan Perlindungan Sipil Catalonia mengaktifkan rencana darurat banjir di wilayah itu, menyusul perakiraan hujan deras dan mengimbau warga untuk berhati-hati. Otoritas memperingatkan, curah hujan dapat mencapai hingga 100 mm per meter persegi dalam waktu 24 jam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin terima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia dalam hal membahas penguatan kerjasama pertahanan dan misi kemanusiaan pada Jumat pagi 17 Oktober 2025. Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas menyampaikan, Indonesia Australia sepakat untuk meningkatkan pelatihan cyber dan kegiatan di wilayah timur. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia terus menunjukkan perkembangan positif. Hal itu dapat dilihat dari momen pertemuan antara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Laksamana David Johnston. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah program strategis, mulai dari pelatihan cyber, peningkatan kapasitas personel, hingga kerjasama dalam penanganan bencana dan operasi militer selain perang. Indonesia juga akan terus aktif menjalankan berbagai misi kemanusiaan di kawasan dan dunia internasional, termasuk pengiriman kapal rumah sakit ke Papua Nugini, bantuan kemanusiaan di Gaza Palestina, serta program pendidikan bagi mahasiswa asal Palestina di Universitas Pertahanan. Dan hingga saat ini memang kerjasama yang sudah dibangun baik antara Australia dengan Indonesia dari kedua pejabat, baik Pak Menhan Syafri maupun Laksamana David tadi, menyampaikan pada titik yang memang cukup memuaskan, termasuk tadi juga disampaikan bahwa ada rencana juga untuk pelatihan cyber, termasuk juga bagaimana melakukan kegiatan dalam konteks humanitarian assistance, disaster relief, dalam konteks OMSP yang hingga saat ini sudah dilakukan, termasuk juga kegiatan antara pasukan khusus yang memang sudah berjalan sepanjang hingga saat ini. Lebih lanjut, upaya ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama pertahanan sekaligus berperan aktif dalam misi kemanusiaan secara global. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Dewi Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, hampir 16.000 drone menerangi langit malam di Liuyang, Provinsi Hunan, China Tengah dalam pertunjukan spektakuler yang menampilkan pohon dan bunga raksasa. Penampilan tersebut tak hanya memukau penonton tetapi juga memecahkan 2 rekor dunia Guinness. Hampir 16.000 drone menerangi langit malam di Liuyang, Provinsi Hunan, China Tengah dalam pertunjukan spektakuler yang menampilkan pohon menjulang tinggi dan bunga raksasa pada Jumat malam 17 Oktober 2025. Rekaman video menunjukkan presisi dan kesempurnaan sinkronisasi dalam pertunjukan yang menghadirkan Tree of Life atau pohon kehidupan dengan cabang-cabang bercahaya yang menyebar di langit malam sebelum cahaya kemilau emas mengalir turun seperti air terjun emas. Penampilan memukau ini memikat jutaan penonton secara langsung maupun online, menggabungkan teknologi, seni, dan kemegahan kembang api dalam pertunjukan yang mengubah definisi hiburan udara. Liuyang yang dikenal sebagai ibu kota kembang api China berhasil mencetak 2 rekor dunia Guinness selama acara tersebut. Rekor pertama untuk peluncuran serentak 15.947 drone yang dikendalikan oleh satu komputer. Rekor kedua dicapai melalui tampilan udara 7.496 drone yang membawa kembang api, menggandakan rekor dunia sebelumnya. Pertunjukan dengan tema A Firework Belonging to Me ini menegaskan reputasi Liuyang sebagai tempat kelahiran kembang api tradisional China, sekaligus menunjukkan inovasi modern dalam industri hiburan visual. Kota Liuyang yang menggelar pertunjukan kreasi kembang api dan drone setiap Sabtu malam terus menarik ribuan wisatawan untuk menyaksikan perayaan cahaya yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Delegasi Program Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN 2025 melakukan korsesikal di Gedung Teater Wisma Kemenpora RI Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi bagian dari pembekalan pra-keberangkatan dan diisinya dengan pertunjukan tari tradisional oleh para delegasi. Delegasi Program Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN 2025 melakukan korsesikal di Gedung Teater Wisma Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda nomor 3 Senayan pada Kamis 16 Oktober 2025 pagi. Korsesikal ini merupakan bagian dari Pre-Departure Training atau PDT PPAN 2025 yang berlangsung selama sepekan mulai 12 hingga 18 Oktober 2025. Para peserta PPAN yang hadir meliputi 21 delegasi Australia-Indonesia Youth Asian Program atau EAYP dan 16 delegasi Shift for Southeast Asian Japanese Youth Program atau SSEAYP. Seluruhnya telah melewati serangkaian seleksi dari tingkat daerah hingga nasional untuk mengikuti program masing-masing. Kedatangan para delegasi ini disambut staf ahli bidang hubungan pusat daerah dan internasional Kemenpora Suyadi Pawiro yang hadir mewakili Menpora Erick Thohir. Dalam sambutannya, Suyadi menyebut forum PPAN diharapkan menjadi batu pijakan bagi para peserta dan bangsa Indonesia secara luas. Korsesikal ini menjadi ajang audiensi menjelang keberangkatan 2 delegasi setelah mengikuti pembekalan. Dalam acara tersebut, para delegasi menampilkan pertunjukan tari tradisional Indonesia. Delegasi EAYP membawakan tari saman dari Aceh, sementara delegasi SSEAYP menyajikan teatrikal tari Biteya dari Gorontalo. Kedua penampilan tersebut mengusung makna kebersamaan dan semangat untuk mencapai satu tujuan. Delegasi EAYP direncanakan berangkat Jumat 24 Oktober 2025, sedangkan delegasi SSEAYP pada pertengahan Januari tahun depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut dari Presiden Suriah Ahmed Al-Shara tiba di Moskow untuk kunjungan resmi dan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini menandai kunjungan pertama Al-Shara sejak ia menjabat sebagai kepala negara.
Inilah video yang menunjukkan Al-Shara turun dari pesawat dan bersalaman dengan seorang pejabat Rusia. Kremlin mengumumkan keduanya akan membahas peluang pengembangan hubungan Rusia-Suriah serta perkembangan terkini di Timur Tengah. Kantor berita Suriah Sana menyebutkan, Al-Shara akan membahas perkembangan regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama, serta menjelajahi cara untuk mengembangkan kerjasama demi kepentingan kedua negara. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan basis militer Rusia di Suriah diperkirakan masuk dalam agenda. Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan, Moskow dan Damaskus saat ini sedang membahas kehadiran Rusia di Suriah, serta penataan ulang fasilitas militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah gelombang kriminalitas yang melanda negara, Kongres Peru secara mengejutkan memakzulkan Presiden Dina Boluarte. Langkah ini dilakukan setelah Presiden perempuan pertama Peru tersebut dianggap gagal melindungi keamanan warga. Setelah beberapa bulan tertunda, Kongres Peru akhirnya menggelar sidang pemakzulan terhadap Presiden Dina Boluarte pada Kamis malam waktu setempat. Sebanyak 124 anggota parlemen dari total 130 secara bulat menyetujui pencopotannya tanpa satupun suara penolakan. Boluarte diundang hadir untuk membela diri menjelang tengah malam. Namun ia tak muncul, sidang langsung dilanjut dengan pemungutan suara yang mengakhiri masa jabatannya. Pemakzulan ini terjadi tak lama setelah insiden penembakan di sebuah konser di Lima yang melukai 5 orang dan memicu kemarahan publik terhadap tingginya angka kejahatan. Sepanjang tahun ini, lebih dari 6.000 orang tewas akibat tindak kekerasan, angka tertinggi sejak 2017. Pengaduan pemerasan juga meningkat 28% dibanding tahun sebelumnya, dengan hampir 16.000 kasus dilaporkan hanya dalam 7 bulan. Dalam pidato militernya sebelum dimakzulkan, Boluarte menyalahkan lonjakan kejahatan pada imigrasi ilegal. Ia menyatakan kriminalitas ini sudah bertumbuh selama dekade, diperkuat oleh imigran ilegal yang dibiarkan masuk tanpa pengawasan. Namun pernyataan itu dinilai tak cukup untuk meredakan kemarahan publik dan parlemen. Sebelumnya, Perdana Menteri Eduardo Arana telah membela Presiden dalam sidang khusus di parlemen. Namun dukungan itu tak berhasil menghentikan proses pemakzulan. Dina Boluarte merupakan Presiden ke-6 Peru dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ia menjabat sejak 2022, menggantikan Pedro Castillo yang dimakzulkan karena mencoba membubarkan parlemen. Sejak awal, Boluarte dihadapkan pada protes massal, lebih dari 500 demonstran terjadi dalam 3 bulan pertama masa jabatannya. Kini Peru kembali dilanda krisis politik. Dengan Dina Boluarte resmi dimakzulkan, negara ini diambang ketidakpastian menjelang pemilu yang seharusnya berlangsung tahun depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam aksi yang hanya membutuhkan waktu 4 menit, para pencuri menggunakan lift untuk menaiki fasad Museum Louvre Paris, mengambil perhiasan mahkota Napoleon. Kejadian terjadi saat museum sudah dibuka untuk umum dan disebut sebagai salah satu pencurian terbesar dalam sejarah museum Eropa. Pencuri memanjat fasad menggunakan lift yang mereka bawa sendiri. Masuk melalui jendela, mereka langsung menuju Galeri Apollon, tempat benda-benda kerajaan Prancis dipamerkan. 2 kotak display dipecahkan dan 8 benda dicuri sebelum mereka kabur dengan sepeda motor. Menteri Budaya Rachida Dati menyebut aksi ini sebagai operasi profesional 4 menit. Salah satu objek mahkota Empress Eugenie yang berpadu emerald dengan 1.300 berlian ditemukan rusak di luar museum. 8 benda yang dicuri diantaranya tiara, kalung, anting, dan perhiasan bersejarah dari abad ke-19, termasuk milik Ratu Mary Emily, Hortense, Empress Mary Louise, dan Eugene. Pihak berwenang menyebut nilai sejarah benda-benda tersebut tidak ternilai. Pejabat mengakui bahwa museum sudah lama mengalami tekanan dari lonjakan wisata dan kekurangan staf keamanan. Serikat Pekerja pernah melakukan mogok kerja pada bulan Juni karena kepadatan pengunjung. Meski karya seperti Mona Lisa dilindungi kaca anti peluru, area ini dinilai belum cukup aman. Kejadian ini membuat museum ditutup sepanjang hari untuk penyelidikan forensik. Pihak kepolisian menutup akses jalan di sekitar Seine dan memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan para staf. Menteri Dalam Negeri Lauren Nunes menyebut insiden ini sebagai perampokan besar. Ia menyatakan bahwa langkah keamanan sudah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir dan akan diperkuat lagi melalui rencana modernisasi berskala besar di bawah inisiatif Louvre New Renaissance. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjutkan dari program Makan Bergizi Gratis Indonesia yang menarik perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025. Skala program MBG disebut setara memberi makan 7 negara seperti Singapura setiap hari.
Program makan bergizi gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. Chairman Forbes Media, Steve Forbes, menyoroti skala besar program ini yang setara dengan kebutuhan makan 7 negara Singapura. Right now, he is feeding each day the equivalent population of 7 Singapores. Prabowo mengonfirmasi bahwa MBG kini telah menjangkau puluhan juta anak di seluruh Indonesia. Program ini lahir dari pengalamannya melihat langsung kondisi gizi anak-anak selama masa kampanye dan menekankan pentingnya standar keamanan pangan yang tinggi seperti pengawasan peralatan di seluruh dapur MBG di Indonesia. So we started planning and I announced it as my campaign program, and we designed it. And now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens. I think, 11,400. Yusa, berapa ya? Sorry, 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths. So 35.4 million. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. And I think, yes, we have glitches. I think we had food poisoning. But when we counted the number of meals we gave out, the number of food poisonings, I think the statistic is as low as 0.0007, which I think is not, even one poisoning is not acceptable. But I think in any human endeavor to have a zero defect or zero accident or zero mistake, I think is very rare in human endeavor, in my opinion. I don't make an excuse. We are determined to make it as near to zero as possible. We increased our oversight, SOPs. We are now buying new equipment, filters for the water, test kits for the food, modern equipment to heat the water, to heat the trays that are being, so we are putting it, trying to increase all the oversight. Selain meningkatkan gizi anak, MBG juga berperan sebagai pendorong ekonomi lokal. Dapur-dapur MBG melibatkan petani dan pelaku usaha kecil di sekitarnya yang memberikan dampak ekonomi signifikan menurut temuan lembaga internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, negara-negara maritim terbesar dunia berkumpul di London untuk membahas aturan baru yang bisa mengubah arah industri pelayaran global. Jika disetujui, aturan ini akan menjadi langkah bersejarah dengan penerapan pajak global pertama untuk emisi gas rumah kaca dari kapal. Bertempat di markas Organisasi Maritim Internasional London, negara-negara anggota berkumpul untuk membahas rancangan aturan baru yang bertujuan mendorong industri pelayaran meninggalkan bahan bakar fosil. Saat ini sebagian besar kapal pengangkut barang masih menggunakan bahan bakar minyak berat yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah besar. Jika disetujui, aturan baru ini akan menjadi pajak global pertama untuk emisi gas rumah kaca dari kapal. Dalam rancangan yang disebut Net Zero Framework, aturan ini akan mengatur pengurangan emisi secara bertahap dari bahan bakar kapal. Kapal diwajibkan mengurangi jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Kapal yang melebihi batas emisi akan dikenakan biaya tambahan atau pajak emisi global. Dari kebijakan ini, IMO memperkirakan akan terkumpul 11 hingga 13 miliar dolar per tahun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung transisi ke bahan bakar ramah lingkungan, memberikan insentif bagi kapal efisien, serta membantu negara berkembang dalam proses transisi. Namun langkah ini tidak berjalan mulus. Pemerintah Amerika Serikat di bawah administrasi Trump menolak rencana tersebut dan mengancam akan memberikan tindakan balasan jika negara lain tetap melanjutkannya. Meski begitu, banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai terobosan besar dalam upaya menekan emisi global. Selama 1 dekade terakhir, emisi dari sektor pelayaran terus meningkat seiring pertumbuhan perdagangan internasional. Kini industri pelayaran menyumbang hingga 3% dari total emisi karbon dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari angin segar datang untuk kontingen Indonesia yang akan berangkat ke ajang SEA Games 2025 di Thailand. Pasalnya anggaran yang semula hanya 10 miliar rupiah kini naik menjadi 60 miliar rupiah. Dan sehingga jumlah atlet yang diberangkatkan juga meningkat signifikan. Angin segar dirasakan kontingen Indonesia yang akan berangkat ke ajang SEA Games 2025 Thailand. Pasalnya, anggaran yang semula hanya 10 miliar rupiah dengan hanya bisa memberangkatkan 120 atlet, kini meningkat menjadi 60 miliar rupiah sehingga dapat memberangkatkan hingga 700 sampai 800 atlet. Menpora menyampaikan kenaikan anggaran untuk SEA Games 2025 Thailand tahun ini atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dengan keterbatasan waktu yang ada hari ini, kami dari Kemenpora memang kemarin benar-benar fokus memastikan dulu pendanaan ini sama seperti sebelum-sebelumnya, itu ya pasti. Insya Allah kalau niat kita sama-sama, niat kita bersatu, tidak saling menyalahkan, ya mudah-mudahan kita bisa ya sampai target kembali di besar pasti. Menanggapi peningkatan tersebut, Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Dalam hal ini Menpora Erik yang telah berhasil meningkatkan anggaran untuk SEA Games 2025 Thailand. Sementara itu, Chef de Mission Tim Indonesia untuk SEA Games Thailand 2025, Bayu Priawan Joko Sotono, juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi peningkatan anggaran untuk persiapan tim Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia edisi kali ini. Saya Dewi Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.